Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup spesial, saya sampaikan cukup spesial karena ketemu lagi dalam Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Bitok biasanya digelar di studio Banjarmasin Pos, tetapi khusus hari ini spesial kita gelar di kampus kebanggaan kita, Politeknik Unggulan Kalimantan. Tepuk tangan dulu dong. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pada sore hari ini dalam Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja, salah satu program unggulan Banjarmasin Pos, kita akan berbicara mengenai stunting. Topik yang sudah sering kita dengar dan bahkan adik-adik di sini mahasiswa juga menjadi volunteer sukarelawan juga ikut membantu penanganan pengentasan stunting tersebut. Nah, kebetulan juga dalam kolaborasi super wujudkan balangan bebas stunting ini yang dilakukan kalau tidak salah sejak Juli 2023 di 40 desa di Balangan yang akan kita obrolin pada hari ini. Bersama kita sudah hadir yang pertama yaitu Ibu Suraida Murdia Hamdi, Ketua Yayasan Adaro Bangun Negeri. Selamat sore Bu, selamat datang di Banjarmasin. Kemudian Bapak Insinyur Haji Ramlan MA, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ernest Hussein S. MPH, Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan, Polanka. Beliau narasumber sekaligus hari ini tuan rumah di acara Bitok kali ini. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya tanpa kita harus berpanjang-panjang karena yang di sini juga ingin menyimak ya. Saya ingin mulai dulu dari yang punya gawe awal ya, yaitu bahwa ada program dari BKKBN kemudian didukung atau berkolaborasi dengan beberapa stakeholder termasuk Adaro. Ada kata super di sini. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep kolaborasi super untuk wujudkan balangan bebas stunting? Kalau nggak salah dulu disingkatnya Balanting ya Ibu Ida ya. Nah, mungkin Ibu Ida bisa menjelaskan konsep super ini yang dilakukan oleh Adaro dalam hal ini YABN dengan kolaborasi bersama ini Bu. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Mas Hari. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesekian ke Polanka, jadi udah nggak asing sama Polanka apalagi dengan Mas Hari. Kata super itu tentu di keseharian kita selalu mengingatkan kita kepada sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang lebih daripada biasanya. Tetapi sebenarnya dalam konteks kolaborasi kami dengan Polanka dan BKKBN, kata super itu merupakan singkatan. Jadi berasal dari sustainable, proaktif dan empowered. Nah, ini adalah satu strategi yang buat kami sangat tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi sekali kita melakukan dalam konsep pemberdayaan, ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Sustainable, ini kan dalam bahasa Indonesia artinya keberlanjutan ya. Nah, di dalam implementasi pemberdayaan, kita selalu menginginkan yang disebut sebagai sustainable impact, atau dampak yang berkelanjutan. Begitu juga ketika kita ingin mengentaskan stunting, kita ingin menurunkan stunting, maka kebutuhan untuk membuat program yang dilakukan itu berkelanjutan dampaknya menjadi penting. Tentu kita tidak ingin ketika kita bekerja di satu tempat, di tahun tertentu angka stuntingnya turun, tahun depannya udah naik lagi, tentu nggak mau begitu. Kita ingin dampak yang berkelanjutan. Ketika seorang ibu yang memiliki permasalahan anaknya kondisinya stunting, maka dia tidak bisa menyalahkan keadaan. Misalnya dia bilang gimana ya, di desa saya susah mencari makanan yang proteinnya tinggi. Atau misalnya gimana ya, anak saya nggak mau makan. Nah, kalau dia tidak bersikap proaktif, anaknya selamanya tidak akan keluar dari masalah.
Jadi mindsetnya harus berubah, bahwa kalau dia mau anaknya itu sehat, anaknya tidak lagi stunting, dia harus mengatasi semua masalah yang ada. Dia tidak mudah mengakses protein, maka dia harus mencari cara untuk mendapatkan protein. Ada satu kata tadi bahwa ini tidak gampang, tetapi sesuatu yang tidak gampang ini kebetulan bisa dikolaborasikan dengan Polanka yang dalam hal ini bisa turun langsung ke lapangan. Kalau nggak salah kan Polanka juga ada apa istilahnya kedereka yang dari Kementerian Pendidikan. Ya, nah ini saya langsung aja nih, Pak Husein, bagaimana istilahnya kan tadi sangat bisa disebut rumit ya, ada 3 konsep besar, tetapi itu nanti juga harus dilaksanakan di lapangan oleh teman-teman Polankanya. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya Pak di lapangan? Ya, terima kasih banyak Pak. Sebelum menyampaikan ke sana, kami menyampaikan dulu terima kasih banyak ini kepada tim dari Adaro yang menjadi pembackup utama kami Pak dalam hal mendapatkan program matching fund ini. Ini program kami yang perdana dalam hal mendapatkan matching fund, dan suatu kebanggaan juga bagi kami di Politeknik Unggulan Kalimantan bahwa dari seleksi itu Polanka yang terpilih, mungkin sebagai satu-satunya politeknik swasta se-Kalimantan yang dapat program matching fund ini dengan pendampingan, dengan kerjasama yang sangat luar biasa dengan PT Adaro, dalam hal ini YABN di bawah komando Bu Juraida ini. Ini tepuk tangan dulu dong buat Adaro ini ya. Nah, menyambung yang tadi bahwa super yang disampaikan oleh detail sangat oleh Bu Juraida, di kami menyampaikan Pak bahwa program super ini mengkombinasikan antara pendampingan yang bersifat integratif, holistik, dan ini dilakukan oleh tim dari Polanka dengan turun langsung ke lapangan. Dan super ini kami terjemahkan lagi ke dalam program yang namanya SIP. Nah, SIP ini diawali dengan screening. Jadi tim Polanka melakukan screening mana anak-anak yang mengalami stunting dan ada masalah plusnya, dalam hal ini permasalahan tumbuh kembangnya. Kemudian setelah itu tim kami habis melakukan seleksi segala macam dengan dapat angka beberapa jumlah anak yang mengalami masalah tambahan dengan tumbuh kembang tersebut. Kemudian tim melakukan intervention. Nah, intervensi inilah yang dilakukan oleh Bu Juraida tadi, mendampingi kader, mendampingi keluarga, mendampingi anaknya langsung, bahkan turun langsung untuk melakukan pemijatan pada bayi dalam hal ini untuk bisa menstimulus tumbuh kembangnya, menstimulus nafsu makannya dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah promotion. Di sini tim dari Polanka memberikan pendampingan dalam hal ini peningkatan knowledge, pengetahuan bagi masyarakat agar tidak mispersepsi dalam hal menerjemahkan apa itu stunting, apa penyebab dari stunting, dan bagaimana cara-cara dan penanganan stunting yang sesuai dengan aspek bidang kesehatan. Nah itu Pak. Di bagian screening Pak, itu tim dari Polanka itu dengan membuat panduan-panduan pemeriksaan screening untuk tumbuh kembang, dan juga mengadop beberapa panduan yang sudah diakui secara nasional dan internasional. Ada misalnya contohnya KPSP dan sebagainya itu. Nah, itu dilakukan screening di sana. Jadi tim kami dari tim fisioterapi, tim analis, tim farmasi, tim rekam medik, dan itu turun bersama-sama kami. Nah, itu melakukan untuk screening, dan tentunya proses awalnya tidak langsung turun ke lapangan. Kita memang ada pelatihan dulu di sini, baik mahasiswanya, baik dosennya. Nah, itu secara kontinu kita lakukan. Baru kita turun ke lapangan untuk melakukan screening tadi. Nah, terus begitu juga dengan intervention. Intervention pun juga kita mengumpulkan dosen-dosen, mengumpulkan mahasiswa, kita lakukan pelatihan-pelatihan awal dulu di sini. Lalu kita baru terjun ke lapangan juga, sehingga setelah kita verifikasi kembali melakukan penyegaran, baru kita lakukan intervensi ke masyarakat. Nah itu. Dan yang tadi untuk promotion juga sama. Jadi baik mahasiswa ataupun dosen kita bekali dengan standar-standar informasi yang memang sesuai dengan penanganan stunting
yang berlaku baik oleh Depkes dan sesuai dengan bidang keilmuan juga. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin Mas Hari dan mungkin teman-teman semua yang menyaksikan online maupun di sini mungkin tahu bahwa sebelum bersama Polanka kami sebenarnya sudah melakukan program percepatan penurunan stunting di Balangan juga. Nah, ada evaluasi dari kami pada waktu itu setelah 1 tahun pertama dilakukan, sepertinya ada satu bagian yang terlewatkan yang kami waktu itu belum lakukan, yaitu setelah kami memastikan anak-anak ini meningkat status gizinya, kami kok merasa kami belum ngecek bagaimana perkembangannya, pertumbuhan psikomotoriknya. Nah, kita jadi penasaran kan, karena kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak yang memiliki permasalahan kesehatan stunting ini cenderung untuk terlambat motoriknya. Jadi misalnya anak yang usia 1 tahun sudah harus bisa melakukan apa, anak yang stunting itu malah belum bisa melakukan hal yang sama. Nah, buat kami ini penting banget, karena itu kan stimulus otak ya, untuk membuat anak ini kemudian pulih dari stuntingnya dan kemudian dia menjadi anak yang cerdas. Maka kebutuhan untuk memastikan perkembangan motoriknya itu sesuai juga menjadi penting. Baik, sekarang ke Pak Ramlan nih. Tadi saya disampaikan bahwa ada satu upaya, kalau sebut kolaborasi dan kebetulan BKKBN sebagai leading sektor di sini dalam penanganan stunting. Pertanyaan awalnya justru dari bagaimana pandangan BKKBN terhadap upaya kolaborasi ini serta peran BKKBN dalam istilahnya kolaborasi yang sudah berjalan, Pak, antara seperti halnya ini pihak swasta, YAPN, Adaro dengan Polanka ini. Silakan, Pak. Oke, makasih. Kami memandang antara PT Adaro yang sudah bersusah payah mengajak Polanka untuk sama-sama menurunkan stunting di Kabupaten Balangan. Ini sungguh suatu kolaborasi yang sangat bagus. Nah, karena stunting ini tidak mungkin bisa turun kalau hanya mengandalkan BKKBN. Kemudian kalau hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Memang Dinas Kesehatan dulu yang menangani stunting. Tapi ada Perpres nomor 72 tahun 2021. Nah, ini tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN lah yang ditunjuk berdasarkan Perpres itu. Nah, kemudian Kepala BKKBN membentuk juga ada SK tentang nomor 12 tahun 2021 tentang Ranpasti. Nah, di dalam SK tersebut BKKBN harus membentuk TPPS tingkat provinsi yang ketuanya kebetulan ditunjuk adalah wakil gubernur dan gubernur sebagai pengarah saja. Nah, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, ada Bapeda, semua yang terkait dilibatkan di dalam SK tersebut. Nah, Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, juga di POPR. Nah, kemudian kami juga di amanat dari Ranpasti tersebut, kami diminta membentuk TPPS tingkat kota. TPPS ini adalah tim percepatan penurunan stunting di kabupaten kota, yang diketuai oleh wakil bupati, wakil wali kota. Nah, karena posisi wakil ini kan biasanya kurang peran, kemudian kita perankan. Nah, sampai membentuk TPPS tingkat kecamatan, tingkat
desa. Nah, yang diketuai oleh kepala desa, kecamatan itu Pak Camat. Kami juga di Provinsi Kalimantan Selatan membentuk apa yang dinamakan dengan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini yang mendampingi para calon pengantin, ibu hamil, kemudian anak-anak yang terindikasi stunting.